Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya? Ini kok pada lanjut. Coba sekarang Bapak akan ngasih rating. Gimana ratingnya, yaitu tepuk semangat, semangat gitu ya. Bisa ya? Ada 1, 2, 3. Tepuk semangat. Baik. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan mengabsen siapa saja yang masuk pada hari ini dan yang tidak masuk. Yang pertama Andini Fitria Ramadhani. Kemudian Arif Hasna Kamelia. Kemudian Asifani Kurnia Mega. Kemudian Aura Rizkuna Kusnaini. Kemudian Aska Aliana Zahro. Kalistani di Laurencia. Dinda Amelia Syarifah. Fadia Izzatul Maulidina. Hanum Salsana Bila. Estiana Aldila Syaputri. Mila Amalia Solihah. Nabila Alwanjani. Sakit apa ya? Kemudian Mila Amalia Solihah. Sakit juga, sakit apa? Emang musim tipes sekarang. Coba dibuka LKS-nya halaman 4, yaitu tentang tanda-tanda hari akhir. Kemarin kita sudah belajar tentang apa sih makna hari akhir. Kemarin kita sudah membahas yaitu hari akhir ialah hari berakhirnya seluruh kehidupan di muka bumi yang ditandai dengan tiupan sangkakala. Ada berapa tiupan sangkakala? 2 ya? 2 kali atau 3 kali? 2 kali. Yang pertama yaitu tiupan kehancuran. Yang kedua, untuk sekarang yaitu kita membahas tentang tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir itu ada yang kecil, juga ada yang besar, atau biasa kita sebut kiamat kecil atau kiamat besar. Tanda-tanda kecil hari kiamat yaitu apa? Yang pertama, ilmu agama sudah tidak dianggap penting. Itu sudah terjadi di zaman ini. Contoh apa? Kemarin sound horeg. Ya kan, MUI itu sudah membahas tentang sound horeg dan sudah bahas masalah tentang sound. Apa sih hukum? Itu hukumnya haram. Karena banyak menurutnya. Akan tetapi banyak kalangan-kalangan yang minat sama soundtrack itu masih melanggar. Kemudian jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki dengan perbandingan 50:1. Sekarang sudah terjadi ya. Contoh santri putri jumlahnya berapa? 400. Sedangkan Budi Putra cuma 100. Ya, iya enggak? Kemudian banyak terjadi gempa bumi. Sekarang gempa bumi sudah terjadi di mana-mana. Kemarin itu
yang pondok mana itu yang Besi. Al-Qausini itu juga efek dari Gempa. terus di Jepang, di Korea, di luar negeri, di luar negara Indonesia itu sudah banyak yang terjadi. Kemudian kemaksiatan, minuman keras dan pembunuhan merajalela. Sekarang kemaksiatan sekarang sudah memang merajalela. Contoh apa? Pacaran sekarang sudah dinormalisasi. Santri pun banyak gitu. Iya bangga. Ya gitu. Kemudian banyak manusia yang menginginkan kematian bunuh diri. Kemarin itu banyak berita kabar di mana itu lagi terjadi bunuh diri. Kemudian pemimpin umat dipilih dari golongan rendah, golongan yang tidak berpendidikan dan moralnya rusak. Tapi di Indonesia ini, ya, jadi pemimpin itu harus dipilih dengan aslinya orang-orang yang pintar memilih pemimpin. Tidak semua warga Indonesia itu memilih. Seharusnya dipilih. Golongan kiai yang harus pilih. Biar apa? Biar pemimpinnya tepat. Ya, benar. Kemudian bangga menunjukkan perbuatan tercelanya seperti laki-laki yang menyerupai wanita dan begitu pun sebaliknya wanita yang menyerupai laki-laki. Atau sekarang itu banyak yang kan sekarang media sudah canggih. Di TikTok, di IG terkadang ada yang live-nya itu tidak sesuai syariat. Kemudian manusia berlomba mengejar dunia. Sekarang itu rata-rata umat manusia itu mengejar dunia daripada mengejar akhirat. Mengejar dunia seharian bekerja, akan tetapi sholat ditinggal. Itulah tanda-tanda hari kiamat. Kecilnya hari kiamat. Kemudian selanjutnya itu tanda-tanda besar hari kiamat. Pada saat peristiwa hari kiamat tiba, terjadi perubahan yang sangat besar di alam semesta sehingga tampak berbagai peristiwa yang tidak biasa terjadi dalam pandangan umat manusia. Jadi kalau kiamat besar itu terjadinya tidak yang setiap hari terjadi. Jadi fenomena alam yang tidak pernah terjadi. Apa saja fenomena? Yang pertama itu matahari terbit dari sebelah barat. Jadi kan sekarang kan terbit dari mana? Timur sekarang. Nanti akan ada waktunya apa? Terbit di barat. Sebagaimana hadis Nabi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah bersabda tidak akan terjadi hari kiamat hingga matahari terbit dari sebelah barat. Hadis yang menguatkan dari fenomena matahari terbit dari sebelah barat. Kemudian munculnya makhluk dari bumi yang dapat bercakap-cakap dengan manusia sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Anfal. Jadi nanti akan ada muncul makhluk, ya, muncul makhluk. Makhluk itu entah hewan, entah benda, entah apapun yang bisa bercakap-cakapan dengan manusia. Suratnya seperti ini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza waqa'a al-qawlu 'alaihim akhrajna lahum
mengeluarkan makhluk bergerak dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu munculnya Dajjal. Siapa itu Dajjal? Makhluk Allah menyerupai Tuhan, mengaku sebagai Tuhan. seperti contoh cerita yang terdahulu yaitu Fir'aun. Fir'aun juga seperti itu, menyebutkan dirinya sebagai Tuhan. Dajjal juga seperti itu, mirip seperti Fir'aun, diberikan sama Allah. Dajjal itu diberikan kekuatan. Contoh, sekarang Dajjal meminta hujan, ya, meminta hujan. Nanti akan hujan beneran, ya. Kemudian mau menciptakan apa? Misalnya menciptakan gedung tinggi, langsung diciptakan. Ya seolah-olah seperti itu kan. Akan tetapi semua itu ya irodanya yang melakukan itu semua Allah yang mengabulkannya. Memang Dajjal dikasih kekuatan seperti itu, kehebatan seperti itu, yang sehingga menyesatkan manusia dari ajaran-ajaran agama yang telah Allah Subhanahu wa taala turun. Ya kalau kita imannya tipis akan tergoyah, ya, akan tergoyah, akan yakin. Ada orang sakit langsung sembuhkan. Seperti itu. Kehebatannya, kekuatannya dikasih Allah. Yang tidak sesuai nalar manusia itu akan dimunculkan. Kemudian yang keempat yaitu munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini juga makhluk Allah yang akan terjadi pada hari akhir, yaitu manusia yang suka berbuat kerusakan di muka bumi dan menghancurkan ketentraman hidup manusia. Ya'juj Ma'juj itu sudah ada, ya sudah ada. Akan tetapi apa? Sekarang digoreng oleh siapa? Raja siapa? Raja siapa? Raja siapa? Yang ngorong? Coba nanti dibuka lagi. Siapa yang ngorong Ya'juj Ma'juj? Tadi kalau Ya'juj Ma'juj, kalau di sini sudah tidak ada azan, Ya'juj Ma'juj itu keluar. Bentengnya itu kalau nggak ada yang ada, tipis. Sehingga nanti kalau sudah tidak ada yang ada, Ya'juj Ma'juj keluar. Kemudian lenyapnya Al-Quran dari Musa, kumpulan lembaran dan hati manusia. Jadi Al-Quran itu nanti akan ada waktunya Al-Quran itu sudah tak ada lagi, sudah lenyap. Bahkan di sini keterangannya musafnya, kumpulan lembarannya itu hilang. Kalau Al-Qurannya sudah hilang, maka hatinya seseorang tentang Al-Quran, di hatinya seorang itu ada Al-Quran, itu nanti akan hilang. Al-Quran lenyap, nanti di hati manusia juga lenyap juga. Kemudian ketika kiamat datang, tiada guna keimanan seorang yang sebelumnya ingkar dan selalu berbuat kerusakan. Sehingga kalau Al-Quran sudah lenyap, maka isinya dunia itu rusak. Sekarang itu kenapa loh? Islam masih tentram, dunia masih tentram. Karena salah satu apa? Ada mukjizatnya Nabi Muhammad. Dan mukjizat nabi-nabi sebelumnya bisa mengubah, terus bisa menunjukkan mati. Akan tetapi Nabi Muhammad mukjizat yang paling terbesar apa? Al-Quran. Jadi tamennya kita itu Al-Quran. Kemudian sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi, yaitu an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ta'idza qala'at fara'a an-nas aman ajma'una fadzalika hina la yanfa'u nafsan iman lam takun amanat min qabl aw kasat fi imaniha hayra.
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ketika matahari terbit dari sebelah barat, maka manusia melihatnya sehingga mereka beriman. Namun ketika itu sudah tidak lagi bermanfaat iman seorang yang belum beriman sungguh atau melakukan kebajikan dengan keimanan. Maksudnya apa? Jadi nanti kalau matahari sudah terbit dari barat, nanti orang-orang yang lupa, yang membuat kerusakan, yang berbuat dosa, seketika itu langsung iman. Oh iya, ternyata iman terjadi benar. Akan tetapi apa? Ketika orang-orang sudah sadar semua, bahkan orang kafir sudah sadar semua, oh beneran, saya mau iman, saya mau taat, saya mau ambil ibadah. Akan tetapi apa? Sudah terlambat. Kita itu hidup sekarang seperti mimpi, mimpi itu sadar enggak? Ketika sama mimpi itu sadar enggak? Tidak sadar kan? Sadar-sadarnya ketika apa? Kiamat seperti itu. Orang ya enak pacaran, ya enak minum minuman keras, ya enak nggak sholat, ya enak nggak puasa, ya enak menampakkan maksiat. Ya itu orang yang tidak sadar-sadarnya apa ini? Kalau tanda-tanda besar kiamat sudah tampak, maka semua orang sudah seperti kamu. Oh iya, saya tak ingin makan, tapi sudah enggak. Ya mungkin itu pembelajaran pada hari ini. Kemudian Bapak akan mengasih tugas kepada sampean-sampean untuk merangkum yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Baik, Bapak akan membuat kelompok, yaitu kelompok pertama Andini Fitria Madani, Arif Hasna Kamelia, Asifani Lagunya Mega, Aura Rizkuna Kusnaini. Monggo di kemudian kelompok 2 Aska Ariana Zandro, Kalista Nindi Laurencia, Indah Amelia Syarifah. Kemudian kelompok 3 yaitu Hanum Salsa Nabila, Desti Ana Alvita Putri, Mila Amalia Tusoriha, Nabila Alpanjani sama Nabila Sesila Putri. Monggo kelompok. Tugas kelompok yang pertama yaitu merangkum nama lain hari akhir. Itu ditulis, nanti presentasi maju perwakilan satu untuk menjelaskan, untuk membacakan. Kemudian kelompok 2 itu merangkum tentang tanda-tanda kecil hari kiamat. Kelompok 3 merangkum tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Monggo bisa langsung dibacakan. Bapak kasih waktu 5 menit insya Allah cukup. 5 menit dibacakan.
Kelompok terakhir, kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumlahnya santri putra dan terdiri daripada santri putri. Kemaslahatan minum keras, pembunuhan, penjelaran, karena akan sudah dinormalisasikan. Keempat, banyaknya terjadi gempa bumi. Kelima, manusia yang menginginkan keselamatan yang keenam, pemimpin umat dipilih dari golongan rendah, golongan yang tidak berpendidikan dan golongan besar. Ketujuh, menunjukkan bahwasanya terdapat suku masyarakat memiliki wanita dan ekonomi sebanyak ada yang memiliki laki-laki dan terdapat manusia beragam macam dunia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua sudah melaksanakan tugasnya dan berpresentasi dengan bagus. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari, yang sudah kita amati, yang sudah kita simpulkan, semoga dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan Al-Masr wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Apabila ada kekurangan atau penjelasan dari Bapak, itu murni dari Bapak. Kalau ada kebenaran atau kemanfaatan, itu murni dari Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi